Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menginstalasi dan mengkonfigurasi server soft switch berbasis SIP. Ini adalah pembahasan untuk materi teknologi layanan jaringan kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Ini ada di KD 3.9. Adapun simulasi yang saya akan gunakan adalah saya menggunakan VirtualBox ya, ada aplikasi yang saya gunakan Debian 7.8, ada juga aplikasi Softphone 2 Softphone ya, ada dua yang saya gunakan, Zoeper Free 3.15 dan 3C Exphone versi yang 6. Saya menggunakan 7.8 karena sebelumnya sudah pernah melakukan instalasi Asterisk di 7.6, ternyata banyak error. Lalu di Debian 8, Debian 10 juga sama, banyak error. Akhirnya menemukan Debian 7.8 di dalamnya bisa diinstalkan server soft switch yang namanya Asterisk ya. Baik, tanpa banyak lagi basa-basi, kita buat virtual mesinnya di sini dengan menggunakan VirtualBox. Kita klik new, namanya saya kasih nama server soft switch Asterisk. Bebas penamaannya, silahkan. Lalu kita pilih Linux. Untuk Debian 32 atau 64 tergantung dari prosesor kalian yang digunakan ya. Lalu klik next. Ini kita biarkan aja pengaturannya secara default ya. Next, tidak perlu ada yang dirubah lagi. Next, lalu kita pilih create. Sebelum kita menjalankan server ini, kita masuk ke pengaturan setting. Di setting ini kita masuk ke storage, lalu di sini kita pilih Debian 7.8. Nah, ini dia 7.8. Lalu network, kita pilih host only. Kenapa host only? Agar si aplikasi Softphone, Zoeper dan 3CX-nya itu bisa terhubung ke dalam server yang ada di dalam VirtualBox ya. Jadi host inang Windows-nya bisa terhubung ke Linux. Karena saya sudah pernah mencoba menggunakan bridge adapter, ternyata pada saat melakukan uji coba menggunakan Zoeper dan 3CX saling menelepon, ternyata tidak bisa terhubung. Prometheus mode-nya lalu kita pilih low all. Klik OK. Oke, sekarang kita instalkan dulu Debian 7.8 di VirtualBox-nya. Kita klik start. Lalu kita pilih install. Pilih bahasa Inggris untuk instalasinya. Untuk lokasinya kita cari Indonesia. Indonesia itu ada di other, Asia. Lalu kita pilih Indonesia. Untuk lokalnya kita pilih United States. Keyboard layoutnya kita pilih ini American. Configure the network kita pilih no dulu ya. Nanti kita akan melakukan pengaturan secara manual. Do not, pilih. Hostname-nya boleh saya biarkan saja default menggunakan Debian. Root passwordnya saya menggunakan 123, terserah kalian. Kalau saya sarankan gunakan password yang mudah ya. Lalu masukkan lagi password sekali lagi, password yang tadi kalian inputkan. Full name saya menggunakan nama saya. Lalu kita continue.
passwordnya kita samakan saja, continue. Guided use entire disk, kita pilih yang ini, enter. All files in one partition, kita klik enter. Finish, kita geser yes ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, karena untuk di beberapa kasus instalasi Debian ini lumayan menguras waktu ya. Ada pilihan scan another CD or DVD, kita pilih no. Use network mirror, kita pilih no. Kita klik no saja. Kita pilih yang Debian desktop ya, kita continue langsung. Lalu ada pilihan untuk diminta apakah mau menginstal grup bootloader, kita pilih yes. Biasanya ini sudah ada di tahap akhir pada untuk proses instalasi Debian ya. Continue. Ini sudah selesai, kita melakukan instalasi Debian. Kita tunggu sampai selesai ya untuk loading tampilan awal. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi di awal, 123 login. Hal yang pertama setelah proses instalasi Debian, kita masuk ke terminal. Sekarang kita lanjut untuk menginstal aplikasi Asterisk-nya ya. Kita masukkan perintah apt get install Asterisk. Kita tekan enter. Oh ya, kita masuk dulu ke rootnya ya. 123 apt get install Asterisk. Tekan Y. Kita tekan enter ya. Apa ini? DVD binary 2. Kita masukkan optical drive, kita pilih DVD 2. Kita tekan enter. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan kartu jaringan. Ya, kita akan memasukkan kartu jaringan di Debian-nya, nano etc network interfaces. Kita tekan enter, lalu kita masukkan, kita ketikkan auto ETH0 device
th0 inet static, lalu address 192.168.56.3, tekan enter. Subnet masknya 255.255.255.0 ctrlo, enter, ctrlx. Kita matikan dulu sejenak Debian-nya. Kenapa? Karena untuk di pengaturan if config kita cek IP address-nya sudah betul atau tidak. Ya, betul ya. Nah, yang berikutnya adalah kita pastikan pengaturan jaringan yang di VirtualBox-nya kita gunakan host only adapter. Ya, lalu Prometheus mode-nya low all. Kenapa? Agar si Debian ini bisa berkomunikasi dengan Zyper dan 3CX yang sudah diinstal di dalam aplikasi Windows. Kita masuk ke pengaturan jaringan. Kita cek apakah sudah betul atau tidak. Change adapter option. Jika pengaturannya only host, berarti di sini kita harus melakukan pengaturan IP address juga. Kita masuk ke properties. Nah, jadi only host network ini harus berada pada satu segmen yang sama dengan Debian yang sudah diinstalkan di dalam VirtualBox. Klik OK. Oke. Kita coba pastikan apakah sudah terhubung atau belum. cmd command prompt kita ping ya 192.168.56.3. Kita tekan enter. Nah, berarti sudah terhubung antara Windows dengan Debian-nya. Ya. Sekarang yang berikutnya adalah setelah kita pastikan kartu jaringannya di Debian sudah sudah dikonfigurasi, kita restart kartu jaringannya. Service networking restart. Tekan enter. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita pastikan IP address-nya betul, tidak ada yang berubah. If config, tekan enter. Ya, betul. Terlihat ya. 192.168.56.3. Lalu setelah itu kita konfigurasi asterisknya dengan memasukkan perintah nano etc asterisk enum.conf. Kita tekan enter. Kita cari yang paling bawah. Sebelum kita menuju ke bawah, pastikan bahwa di search ini tidak ada yang namanya titik koma. Ya, kita ke bawah, lalu kita tambahkan perintah search sama dengan lebih besar e164.id ctrlo, enter, ctrlx. Setelah itu kita masuk ke pengaturan yang berikutnya. Kita ke shift down configuration ya. Masukkan nano etc asterisk shift.conf. Kita tekan enter. Kita ke halaman yang paling bawah. Ya, kita ke halaman yang paling bawah. Lalu kita tambahkan 2 user dengan konteksnya ini nih. Ekstensinya 112 enter, konteks sama dengan telepon, bebas ya,
kalian mau menggunakan konteks apapun, tipenya sama dengan, tipenya juga boleh bebas apapun, username sama dengan 111, secret itu password ya, sama dengan, kita samakan saja, bukan 111, 112, hostnya sama dengan dynamic. Lalu kita masukkan satu lagi, 113, enter. Konteksnya juga sama dengan friend, tipenya sama juga, wes, konteksnya telepon, tipenya friend, username sama dengan 113, secret sama dengan 113, hostnya sama dengan dynamic, ctrl-o, enter, ctrl-x. Lalu yang berikutnya kita masuk ke extension.configuration. Kita masukkan perintah nano tc asterisk extensions.configuration, tekan enter. Kita cari yang paling bawah, terus page down ya. Konteksnya adalah ini telepon ya, extend sama dengan lebih dari 112. Ini prioritas nomor 1, dial. Kita dengan menggunakan protokol SIP, kita masukkan extension 20. Ini adalah pada saat ada seseorang yang menghubungi 112, ketika selama 20 detik tidak diangkat, maka akan mengeksekusi prioritas yang nomor 2, 112, prioritas 2, hang up. Jika 20 detik tidak diangkat oleh user, maka akan ditutup secara otomatis oleh server ya. Extend sama dengan, kita masukkan lagi user yang berikutnya sama dengan lebih dari 113, prioritas nomor 1, dial shift 113 selama 20 detik, request time out RT itu ya. Extend sama dengan 113, kurang spasi 2 up, ctrl-o, ctrl-x, ctrl-o, tekan enter, ctrl-x. Setelah itu kita restart asteriknya ya, service asterisk restart, tekan enter. Lalu kita akan menambahkan akun-akun yang tadi ke aplikasi Zoiper dan 3CX ya. Yang di Zoiper saya akan memasukkan 112, extension 112. Sementara yang di 3CX saya akan memasukkan 113 ya.
Yang pertama yang di Zoiper, kita masuk ke setting, create new account, protokolnya SIP, kita masukkan ekstensi yang tadi 112, passwordnya juga sama 112, lalu kita masukkan IP address Debiannya 192.168.56.3. Kita klik next ya. Lalu kita close. Sementara yang di 3CX kita akan memasukkan yang 113, extensionnya 113, ID-nya 113, passwordnya juga sama 113. IP address-nya kita masukkan yang IP address Debian 6.3. Klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, on hook ini berarti sudah terhubung. Sekarang kita akan mencoba apakah sudah berhasil atau belum. Kita ketik 113, lalu klik tombol call. Berarti extension 112 dan 113 sudah terhubung dengan berhasil ya. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat. Yang sedang belajar selamat dan semangat belajar. Semoga videonya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.